Yes, God. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap selamanya. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang,
goncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Selamanya, selamanya kami sembah. Kau tak pernah berubah, kau tak pernah berubah. Kuasamu tetap sama, kuasamu tetap sama. Engkau layak. Selamanya kami sembah. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya kau tetap Haleluya. Selamanya kau tetap Allah yang layak dipuji dan disembah. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu.
berkati hidupku. Segala pujian cukup bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian ya segala kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin, amin, amin. Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Kau Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Teruslah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami, dan biarlah setiap kami semakin mengalami Tuhan di rumah kami masing-masing. Roh Kudus pimpin kami dari awal sampai dengan selesai. Kami buka hati kami buka pikiran kami, agar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Mari ya Bapa, Kau Tuhan Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami rindu, biarlah penyembahan kami, penyembahan dari rumah kami masing-masing itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan waktu kami pagi hari ini sampai dengan siang nanti dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhanlah yang dipermuliakan, Tuhanlah yang dipuji-puji, menikmati waktu kami bersama dengan Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, saudara-saudari. Oh iya, pemberitahuan untuk Bang Roy host, selamat. Puntennya di spotlight Bang. Oke, kasih tos dulu dong ke kiri kanannya. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, sama kiri kanannya. Dan Dia adalah gembala kita yang baik, gembala kita yang hebat. Bersuling dan merdu, bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Ya, sekali lagi kita naikkan pujian ini, kita katakan gembala baik bersuling dan merdu, gembala baik bersuling dan merdu, membimbing
aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Kuasa damai jelang bening. Kuasa damai jelang bening. Kuasa damai jelang bening. Amin. Yes, God. Diberikan kesempatan untuk saudara-saudari yang rindu membagikan kesaksian atau bagi-bagi cerita kepada jemaat Tuhan, dipersilakan, boleh di unmute speakernya. Apa ada? Tidak ada. Kalau belum ada, kembali kita naikkan pujian buat Tuhan kita. Dengan hati bersyukur, kita masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Yes, God. Yes. Haleluya. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu,
bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Ya Tuhan, dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, ya, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yes, yes, yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Yes, kan? Kekuatan di jiwaku ada dalam hadirat-Mu. Yes, God. Kekuatan di jiwaku dan batinku
melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan takut bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkanku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan takut bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku
Shalom. Halo. Cek 1 2. Cek 1 2. Shalom. Cek 1 2. Maaf, slow response dengan nge-host sendiri. Bapak Ibu puji Tuhan, Shalom, kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, persiapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Secara khusus kami jemaat-Mu di tempat ini mengawali tahun 2021 ini Tuhan. Kami datang beribadah kepadamu ya Bapa di surga. Kami percaya Engkau punya rancangan dan rencana yang sangat sempurna atas gerejamu, atas umatmu, atas setiap kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami, dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena itu Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan di hati hamba-Mu untuk disampaikan bagi seluruh kami Tuhan. Mari Tuhan kami mau dengar firman-Mu itu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman, jadikan hamba alat-Mu ya Bapa. Demikian juga semua kami diberikan hati seorang murid Tuhan. Roh Kudus yang sungguh menjadi penolong bagi kami untuk memahami, menangkap isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jaringan internet yang dipakai Tuhan hari ini. Semuanya berfungsi dengan baik dan normal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bisa menangkap suara saya dengan baik, bisa acungkan jempol kalau baik. Oh, puji Tuhan. Ya, mohon maaf ya ini kondisinya cukup berubah-ubah. Jadi yang penting intinya pesan firman Tuhan, isi hati Tuhan bisa disampaikan, bisa kita dapatkan. Minggu lalu kita belajar tentang latihlah dirimu beribadah. Jadi diingatkan kepada saya dan saudara-saudara bahwa perkara ibadah itu sama seperti seorang atlet. Tidak bisa dia jadi atlet yang berprestasi kalau dia tidak melatih, dia tidak mendisiplin dirinya, tubuhnya, kalau dia tidak memaksa dirinya untuk dilatih, diolah gitu ya, di olahraga. Nah, firman Tuhan katakan kalau latihan badan itu terbatas jasmani, tetapi latihan rohani ini banyak sekali faedahnya, baik untuk jasmani maupun untuk rohani. Dan perkara ibadah, firman Tuhan bilang itu latihan, harus dilatih. Kita harus mendisiplin. Kita disebut disciples of Christ, kita disebut murid-murid Kristus. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus disiplin tubuh dan jiwa kita ini untuk tunduk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi suka tidak suka ya, saya agak tidak terbiasa dulu bergabung pertama kalinya dengan GKKD di Bandung waktu kuliah. Saya bilang terlalu banyak peraturan. Terlalu banyak, mungkin kalau istilah kita sekarang ini gereja hukum Taurat mungkin ya. Istilahnya mau pacaran aja diatur, berdoa pagi-pagi aja dicek sudah berdoa belum, mau kasih perpuluhan aja dikontrol, ini apa-apaan gereja ini, terlalu banyak peraturan. Tetapi waktu saya menyerahkan diri untuk dimuridkan, terus di situ saya paham bahwa ternyata karena itu untuk kita sesama manusia mau saling menolong satu dengan yang lain, mau dilatih. Kalau maunya saya sih ya seperti sikap saya yang jujur tadi itu, ngapain banyak sekali aturan. Toh kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, harusnya kita bebas dong, ini kan kasih karunia. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, selama kita masih menempel di dalam tubuh dan jiwa ini, mau tidak mau kita harus latih. Rasul Paulus bilang, aku melatih diriku supaya setelah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri yang ditolak. Itu Rasul Paulus, Rasul yang besar. Apalagi kita anak-anak Tuhan hari-hari ini
Semakin mendekati akhir zaman banyak tantangan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan urusan ini gereja hukum Taurat terlalu banyak aturan, bukan. Kalau engkau mau dimuridkan, saya mau dimuridkan, maka saya harus mendisiplin, saya dan engkau harus melatih tubuh ini untuk beribadah. Nah begitu. Kalau mau ikuti ke feeling sukut, lagi pengen beribadah, lagi pengen nyanyi buat Tuhan, tapi lah lagi malas, lagi enggak mood, adalah enggak usah beribadah. Nah itu enggak bisa seperti itu. Murid Kristus bukan urusan ini gereja terlalu banyak aturan atau apa. Dulu terus terang saya begitu. Saya bilang gereja, tapi karena anugerah Tuhan saya tetap dijaga dalam komunitas itu ya, di GKD Bandung Pusat ini. Dijaga. Padahal sejak berdiri di pintu aja saya mandang jemaat itu sudah mau mendobrak, orang belum selesai ibadah itu sudah mau didobrak supaya ibadah. Saya bilang ini gereja orangnya jemaatnya liar. Liar, belum apa-apa, belum masuk ke gedung aja sudah ngobrol di luar. Ngobrolnya itu ya bukan ngobrol apa-apa, mereka ngontrol anak PA-nya gini apa semua. Saya bilang gereja baru kali ini saya ketemu gereja kayak gini. Itu ya, saya bilang gereja ini banyak sekali aturan, tetapi setelah ikut pemberitaan saya paham, maksudnya ya misalnya perpuluhan namanya persembahan, ya udah nggak usah dikontrol oleh gereja. Tapi karena itu kita mau mengerjakan firman Tuhan atau tidak, ya silahkan kalau pembimbing mau ngecek, diingatin, kamu sudah menyerahkan persepuluhan kah? Bukannya ini gereja kok pelit banget atau ngasih ini kan. Kalau dulu sih kami mahasiswa, salah satu fungsinya juga dicek karena siapa tahu tiba-tiba mungkin dia lancar ngasih perpuluhan, tiba-tiba stop. Ada apa nih anak BA saya? Jangan-jangan sudah stop kiriman, ada masalah jangan-jangan. Biasanya dia lancar. Nah itu salah satunya ngecek ya, dan ternyata banyak faedahnya. Dikontrol, ternyata kiriman saya macet bang kak gitu ya. Nah akhirnya jangan diam-diam, sudah 3 hari tidak makan mungkin gitu ya. Ya tapi kejadian saya sementara 3 hari tidak makan di sana ya, saudara-saudaraku. Tapi sampai sekarang, yang penting kan sekarang masih hidup gitu ya, puji Tuhan. Ya jadi itu diingatkan kepada saya dan engkau akhir tahun 2020 untuk latihlah dirimu beribadah. Nah, memasuki awal tahun 2021 ini, terus ini baru mau start aja. Biasanya kan start itu harusnya yang enak-enak lah, janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Ini langsung tugas dan panggilan gereja ini apa ini enggak ada apa itu kalau di rest area gitu yang ini kok langsung tancap gas. Bapak Ibu jemaatan, ada satu kondisi dunia saja siap-siap untuk new normal gitu ya. Gereja Tuhan harus lebih siap daripada itu, saudara-saudaraku. Ya kita memang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tidak tergoncangkan dengan keadaan-keadaan ini. Tetapi kalau saya dan engkau melatih diri untuk beribadah, kalau kita nggak berjaga-jaga, ya kita jadi lost, terbuai dengan keadaan. Nah itu cukup, ya bukan cukup, itu diingatkan kepada saya dan engkau di akhir tahun 2020 yang lalu. 2021 ini tugas dan panggilan gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum saya ceritakan perkara ini, bukan menceritakan, melanjutkan di ayat-ayat Alkitab itu ya yang sudah tertulis di situ. Saya mau prolog kejadian di kantor saya. Jadi ada teman kantor itu beliau cerita. Ya intinya beliau itu sangat takut dengan pandemi COVID-19 ini, takut sampai ya, pokoknya takut lah, mau mendekati anak saja takut gitu ya. Bukan paranoid juga sih ya, memang seperti itu. Nah kemudian suatu kali dia ketemu beberapa konten YouTube yang agak anti dengan bukan anti, yang agak berseberangan dengan yang selama ini digaung-gaungkan, harus protokol kesehatan apa semua, harus pakai masker apa semua. Nah dia ketemu konten itu dan yang sifatnya berlawanan, artinya bahwa enggak, COVID itu bukan seperti itu hanya kebetulan atau gitu-gitu ya, intinya seperti itulah. Sehingga ada beberapa negara, ada negara-negara yang tidak pakai protokol kesehatan, tapi tingkat penularan mereka ada, tapi kecil sekali, rendah sekali. Nah sehingga ya intinya film-film itu mau mempromosikan bahwa cara menyampaikan tentang pandemi itu terlalu berlebihan saat ini. Seharusnya tidak seperti itu, tidak membuat orang takut. Nah, akhirnya teman ini dia sampai malam lah dia bilang berseri-seri, karena yang
cerita itu ahli-ahli juga, bukannya orang sembarangan, ahli kelompok-kelompok ahli yang punya pandangan ilmiah, sampai dia punya keberanian dan dia nggak terlalu takut lagi. Nah, salah satu yang dicerita saya dikasih linknya, tetapi sampai saat ini belum sempat mungkin ya, bukan belum niat tapi belum sempat membacanya. Dia bilang nanti kalau pemberian vaksin itu sudah dilaksanakan, ini dia saya belum nonton YouTube-nya, nanti saya nonton saya bisa sharing. Nah, nanti kalau vaksin itu diberikan, nah kemudian nanti perlu vaksin itu tidak kebal seumur hidup. Mungkin ada jangka waktunya, perkiraan 2 tahun harus divaksin lagi. Nah, beda dengan vaksin yang kita terima saat ini. Katanya begitu ya, mohon maaf saya belum nonton YouTube-nya, tapi menurut cerita kawan itu ada pernyataan pakar di konten itu YouTube. Jadi nanti 2 tahunan diulang lagi pemberian vaksin. Nah, masyarakat warga dunia yang sudah diberi vaksin itu kan harus ditandain. Nah, caranya, terus teman ini sebut caranya nanti akan ditaruh chip dalam tangannya. Kawan ini kedar ngebayut, dia nggak baca Alkitab, dia nggak tahu perkara itu. Nanti ditaruh chip di tangannya supaya gampang untuk mendeteksi mana lagi yang harus diberi vaksin atau tidak. Nah, tentang perkara ini terus dia tanya, Pak Roy, kalau menurut Pak Roy gimana? Saya kasih linknya ya, tolong dinonton. Saya mau dengar tanggapannya Pak Roy bagaimana. Terus saya bilang begini, sebelum saya nonton videonya, tapi kalau arahnya seperti itu, saya sih agak setuju. Saya agak setuju karena ya di Alkitab juga sudah disebutkan seperti itu ya. Nanti kita baca ya sebelum kita masuk ke tentang tugas dan panggilan gereja. Kita masuk dulu di Wahyu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa kondisi di dunia itu memang sudah dituliskan akan menjadi seperti itu. Sehingga saya bilang akan ada nanti di dunia ini entah seorang atau kelompok orang-orang yang akan mendominasi, menguasai dunia ini. Lintas negara, lintas politik, lintas agama, lintas ras apapun yang akan mendominasi. Ya, saya bagikan tentang Wahyu seperti itu ya ke dia. Ya saya sih cenderung setuju dengan perkiraan orang itu. Nah, ya itu akhir ceritanya ya. Tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa yang perkiraan vaksin itu harus dideteksi hari-hari ini. Kalau misalnya kita mau naik pesawat, sejak COVID saya belum pernah lagi naik pesawat. Ada satu syarat tambahan selain tiket yang harus ditunjukkan, yaitu bebas COVID, gitu ya, harus ada tanda itu. Karena apa? Kita mau lintas negara. Nah, per 1 Januari Indonesia sudah menutup pintu untuk WNA masuk ke Indonesia, gitu ya. Nah, kalau urusan tiket itu diurus oleh masing-masing maskapai, tapi urusan bebas COVID itu seluruh dunia menyepakati hal itu, saudara-saudari. Sehingga kalau sudah seluruh dunia menyepakati, memang akan menuju ke satu titik di mana perlu ada alat yang mempermudah. Kalau hanya pakai dokumen-dokumen seperti ini, ya seperti paspor, repot nantinya. Kamu sudah divaksin belum? Kapan terakhir divaksin ini? Mau masuk negara ini, repot. Sehingga kemungkinan mungkin bukan dari Indonesia mengusulkan, tapi akan ada yang mengusulkan. Perlu satu metode yang lebih memudahkan untuk mengecek semua orang-orang yang sudah divaksin atau apa. Nah, pemikiran saya ke situ bisa ke arah situ, sehingga ya nanti kita baca Wahyu, siap-siap kalau sudah hal itu diterapkan, mungkin sudah pakai chip atau apa, ya mungkin kita nggak bebas lagi untuk terbang pakai menggunakan maskapai seperti itu. Akan ada kondisi seperti sebelum nanti kalau di Wahyu bilang untuk jual beli saja sudah susah. Nah, ini mungkin ada saatnya orang yang nggak pakai chip itu sudah nggak bisa terbang. Mungkin sekarang pakai cukup surat itu ya. Nah, kalau untuk kedepannya bisa jadi ke arah situ karena dunia mau simpel dan teknologi sudah sangat mendukung. Dan ya memang sudah dikembangkan. Kalau masalah chipnya sih sejak saya S1 sudah dengar itu sudah dikembangkan. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal alasannya untuk memasang ke tubuh manusia. Nah, ini yang belum pernah disepakati. Tapi kondisi COVID saat ini bisa jadi salah satu jalan untuk semua pemerintahan di dunia ini menyepakati untuk menerapkan perkara itu, gitu ya. Nah, itu masih ekstrapolasi gitu ya, bukan juga perakiraan, tapi sekedar ekstrapolasi dari cerita teman itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, 2021 kita akan masuk dalam kondisi setelah 2020
isolasi apa semua pandemi. Nah sekarang bicara vaksinasi apa semua 2020. Sudah bicara mendunia. Nah saya mau menggambarkan hal itu yang sudah ditulis dalam firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Saya beri judul ini, dunia ini akan terpimpin. Saya nggak sebut pemimpin dunia. Kalau bilang pemimpin dunia nanti dikira Barack Obama. Kan itu salah satu pemimpin dunia, ketuanya PBB. Nah, tapi ini maksud saya ada satu kondisi di kitab Wahyu dikatakan bahwa dunia ini terpimpin oleh satu orang atau sekelompok orang. Dan semua politik, semua negara menyepakati. Tunduk. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Ayat 1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Bukan cuma satu negara asal binatang itu, tapi seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang? Dan siapakah yang dapat berperang dan kursinya ini menghalangi tulisannya. Saya pindahkan dulu ya. Mohon maaf, non teknis. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Itu nanti kita lanjut di ayat yang ke-6. Bapak Ibu, saya berikan gambaran latar belakangnya. Itu ada tangan yang memegang bola dunia itu ya. Kalau kita baca Wahyu, ini bicara ada tentang ada binatang, ada makhluk. Terus mungkin terpikir, nanti ada monster. Mungkin ada monster yang akan berkuasa di dunia ini. Terus seluruh umat manusia katanya menyembah. Mungkin dipikir penyembahan kayak seperti zaman dulu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ketik gambar yang di belakang itu orang yang pakai jas gitu ya. Di Wahyu bisa bilang binatang, tetapi perwujudannya nanti kita nggak tunggu monster nanti muncul. Bapak Ibu, tetapi ada satu kuasa yang juga diturunkan kepada manusia sehingga dia punya wibawa seperti itu, sehingga seluruh dunia ya bukan dibilang menyembah, didirikan kuil-kuil seperti zaman dulu. Memang manusia mungkin tidak kelihatan menyembah, tetapi hati mereka sangat mengandalkan perkara itu. Kalau saya dan engkau mau ngecek hari-hari ini, kita mau bebas COVID-19, apakah hati kita yes 2021, vaksin mau dibagi. Lupa dengan dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu pun bicara penyembahan. Waktu kita nantikan yes dengan adanya COVID, dengan adanya vaksin kita bebas. Padahal kita sudah belajar bahwa darah Yesus, bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu menyembuhkan. Apakah hati manusia ini nantikan? Saya tahu sih Yesus menyembuhkan, tapi vaksin ini penyembuh. Waduh, saudara-saudaraku, ini tidak perlu model-model penyembahan yang pakai sujud-sujud begitu, itu sudah menyembah. Nah, ini salah satu bentuk bahasa-bahasa yang dipakai di kitab Wahyu gitu ya. Kemudian di ayat 6 sampai 11, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saya berhenti sebentar di sini. Yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba.
Di bagian lain kitab Wahyu ini dituliskan bahwa setiap perbuatan-perbuatan manusia itu dicatat dalam kitab-kitab di sana, dalam kitab-kitab banyak. Jadi nanti kalau penghakiman akan dibuka kitab-kitab begini. Tetapi ada satu buku yang disebut kitab kehidupan, dan itu disebut kitab kehidupan dari anak domba, dari Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau bicara kitab kehidupan, bicara kitab keselamatan itu Yesus Kristus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang lain bicara mungkin banyak sekali amalnya. Tapi kalau bicara kitab kehidupan, kitab keselamatan kekal itu hanya yang dimiliki oleh anak domba itu, saudara-saudaraku. Itu bicara tentang jalan keselamatan. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekalipun amalnya luar biasa dicatat di sana, karena Tuhan Maha Adil, dia catat semua perbuatan-perbuatan. Tetapi ada satu buku yang disebut kitab kehidupan dari anak domba. Ya, ayat 9, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kita mau menghindar seperti apapun, kalau memang sudah ditetapkan kamu nanti mati karena pedang, kamu nanti pasti ditawan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita, yang penting di sini ialah ketabahan saya dan engkau. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Sekali lagi bicara tentang seluruh bumi, lintas negara, lintas politik, lintas ras, lintas agama, keyakinan, seluruh bumi menyembah binatang yang telah sembuh itu. Ayat 13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Hari-hari ini bayangkan ke dampaknya pandemi COVID itu. Waktu dikatakan semua rumah ibadah harus tutup, memang masih ada kita dengar yang ngeyel, bukan cuma di Indonesia, di Amerika juga ngomong gitu ya, baik yang Kristen baik apa, enggak, kita nggak percaya itu. Tetapi sebagian besar itu taat, karena pemerintah yang pemerintah ini tunduk juga dari badan-badan dunia, WHO, ada penelitian. Ya kalau ada yang tidak mau tunduk bisa dikucilkan. Negara ini jangan diterima kalau mau datang ke negara Anda, mereka tidak pakai protokol kesehatan. Nah, akhirnya semua pemerintahan tunduk. Baru kali itu ya, yang orang mau terbang ke naik haji sampai kosong Mekah itu baru kali itu kejadian. Baru kali karena COVID ini. Saya belum baca kalau ada kejadian-kejadian yang serupa. Luar biasa. Coba kalau tutup rumah ibadah tertentu bisa ngamuk, bisa perang orang. Tapi kali ini semua manut, semua ikut. Bahwa ini dunia terpimpin nih, itu bukan perintah presiden. Seluruh negara menyepakati permintaan itu. Tutup rumah ibadah, kantor-kantor tutup, usaha-usaha, pasar-pasar tutup. Aduh, kita mau makan dari mana? Pokoknya tutup dulu. Luar biasa. Tempat pariwisata tutup. Orang sudah kelaparan, nggak bisa dapat makanan, tapi perintahnya tutup. Nah ini bukan hanya dari presiden, bukan dari raja atau siapapun, tapi seluruh ada satu kuasa di dunia yang memerintahkan. Ya kali ini mungkin kita itu mungkin PBB kah, WHO kah, apapun. Tetapi yang terjadi ini kondisi yang digambarkan oleh Wahyu 13 ini. Dunia terpimpin. Ya mungkin bagi kita selama ini oleh sekelompok orang ya yang ya ada alasannya yang masuk akal logis.
Nah, mungkin ada yang berspekulasi ada antikris itu di situ di orangnya. Saya nggak sejauh itu, saudara-saudaraku, karena nanti sifatnya fitnah ya. Tetapi kondisi di dunia saat ini dunia terpimpin dalam menghadapi COVID ya. Kalau mau dibilang dunia kompak ya kompak lah gitu ya. Tapi ini terpimpin. Ayat 17-18, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah binatang seorang manusia dan bilangannya ialah 666 ya. Nah, tapi saat ini kita nggak bahas tentang 666. Tetapi ini yang terjadi dari tahun 2020 sangat spesial. Kita lihat bahwa dunia masuk dalam satu kondisi terpimpin. Rasanya belum ada ya selama ini. Sekalipun sudah berpuluhan tahun mungkin ya perserikatan bangsa-bangsa itu belum bisa menciptakan kondisi yang seperti saat ini. Semuanya sepakat waktu ditetapin begini, WHO bilang begini, ayo kita tetapin, kita kerjakan semuanya. Walaupun negara korban, kalau kita nggak tutup pasar, dampaknya bagaimana? Terpaksa keluarkan. Sudah saya, ya kalau nggak salah Indonesia sudah 800-an triliun rupiah untuk dampak COVID ini, baik untuk penanganan yang sakit maupun untuk sosialisasi, penguatan ekonomi apa semua, 800-an triliun. Belum negara-negara yang lain. Indonesia baru, bukan baru ya, tetapi dari tingkat yang terjangkitnya dan yang meninggal itu tidak separah Brasil atau negara-negara lain. Itu pengeluaran negara sudah seperti itu. Tetapi manut aja, turut aja presiden ya. Ya karena ada satu kondisi di mana dunia terpimpin. Nah, Bapak Ibu cuma Tuhan, ini kondisi yang saya sadari, saya rindu sharing kepada kita. Dan setelah 2020, nanti 2021 ini bicara vaksinasi lagi. Nah, bicara vaksinasi, ini satu bencana yang dihadapi umat manusia bersama-sama, mereka langsung sepakat. Nah, belum lagi kalau bencana-bencana yang lain yang terjadi. Kita nggak doakan, kita nggak berharap, tetapi firman Tuhan disebutkan seperti ini. Sebelumnya COVID 2019 ini membentuk kerjasama sinergi dunia yang belum pernah terlihat sebelumnya. Masing-masing selama ini, pokoknya kami politiknya begini, kami begini, beda-beda. NATO, Inggris saja baru kemarin ya keluar dari Uni Eropa seperti itu. Tapi dalam hal menghadapi COVID-19 semuanya sepakat sinergi. Maaf. Di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai 29 firman Tuhan katakan begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, cuma Tuhan, COVID ini datangnya masih dari bumi. Sudah goncang dunia, bersepakat seperti itu. Nah, Tuhan bilang satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, entah saya belum berani juga ngomong apa bentuknya kalau langit goncang gitu ya. Memang para astronom sudah bilang ada kemungkinan nanti terjadi benturan apa asteroid atau apapun begitu. Ya. Bencana yang lahirnya di bumi saja sudah seperti ini, membuat dunia bersinergi, bersepakat, bersatu seperti ini. Tuhan bilang suatu kali nanti aku bukan hanya menggoncangkan bumi saja, tapi langit juga. Kalau sudah langit goncang, nah kita nggak tahu. Kalau kuasa-kuasa langit itu sudah lepas lagi, mungkin orbitnya Uranus, Neptunus itu lepas orbit, geser ke bumi. Waduh, ada planet yang mau masuk ke dunia, ke bumi.
manusia sudah nggak pikir lagi kamu agamamu apa, kamu negaramu apa. Pokoknya ada bencana yang mau kita akan hadapi bersama-sama. Nah, Tuhan bilang seperti itu firman Tuhan. Nah, ini COVID ini masih digoncangkan masalah yang dari bumi, bencana. Belum yang goncangan langit, nggak tahu apa bentuknya. Tapi pasti lebih dahsyat. Permufakatan, sinergi antar umat manusia nanti jadi semakin kuat, dan ya akhirnya dunia yang terpimpin itu akan semakin terwujud di hari-hari. Dan itulah yang memang dituliskan. Jadi waktu teman tanya, Pak menurut Bapak gimana? Sebenarnya saya nggak kaget, karena memang arahnya akan ke arah situ. Cuman apa jalan ceritanya, metodenya seperti apa, nah saya nggak berani spekulasi, nggak mau menduga-duga, saya bukan ahlinya, nggak punya semua informasi lengkap. Nah, tetapi firman Tuhan bilang seperti itu. Nah, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita tidak habiskan waktu kita untuk ilmu kiranologi. Kira-kira nanti akan begini. Firman Tuhan bilang akan seperti ini, dunia terpimpin, ada nanti goncangan yang hanya bukan bumi saja, tapi dari langit juga. Nah, sekarang kalau akhirnya gereja sibuk terjebak di dalam perkara-perkara ini, nah inilah di awal tahun 2021, saudara-saudaraku, yang perlu kita semua, Tuhan ingatkan kepada kita, jangan sampai saya dan engkau lupa apa yang menjadi panggilan gereja. Jangan lalaikan tugas dan panggilan gereja. Ya karena semua mau menyelamatkan diri masing-masing, sehingga seolah-olah ini memang bencana dunia nih. Tapi akhirnya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu kita jadi lupa. Karena apa? Ya firman Tuhan di 2020 ingatkan kita harus latih beribadah. Jika kamu hidup oleh roh, biarlah kamu hidupmu dipimpin oleh roh. Kita hidup oleh Roh Kudus, kita hidup di dalam roh Tuhan, maka biarlah tubuh dan jiwa roh kita tunduk. Sekalipun kita tinggal dalam negara yang tergoncangkan, dunia yang tergoncangkan, tetapi dalam roh kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Awal tahun 2021 ini Tuhan mau ingatkan saya dan engkau, saudara-saudaraku, jangan sampai ya kesibukan yang seperti 2020 itu menurut perkiraan saya, tetapi ketetapan firman Tuhan seperti itu ya, akan berlanjut. Nanti vaksinasi ini mendunia. Nah setelah vaksinasi apa ya, pokoknya dunia jadi makin senang kerjasama, mudah gitu. Ada hal yang mereka sepakati di situ. Sehingga ya sudah nggak urusan agama, nggak urusan politik apa semua. Ya tatanan dunia baru semakin tercipta, saudaraku. Makin ada satu menonjol, penguasa, dan ya arah antikris sudah terbentuk, terlihat ya. Nah sehingga kita nggak menuduh siapa nanti antikrisnya, tetapi kondisinya sudah terbentuk dari sejak 2020 ini. Nah ternyata COVID-19 ya, 2019. Nah, nggak tahu lagi apa misteri ke depannya, tetapi firman Tuhan sudah ungkapkan. Nah, yang perlu sekali lagi saya dan engkau, saudaraku, jangan sampai engkau lalaikan tugas dan panggilan gereja. Amin. Jangan sampai hanya karena hebohnya dunia ini. Apa itu tugas dan panggilan gereja? 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi tugas panggilan gereja, saya dan engkau, kita gereja Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, dari Dia. Bukan untuk tinggal diam, bukan untuk terpengaruh, akhirnya kita lebih banyak waktu untuk habis memprediksi apa yang terjadi, apa semua, terus lupa apa yang menjadi tugas dan panggilan orang-orang percaya. Ini bukan tugas, karena ini kan tugas dan panggilan gereja, artinya tugas dan panggilan pendeta, bukan saudaraku. Gereja, kamulah bangsa yang terpilih. Bukan bicara kamulah pendetanya, enggak saudaraku. Kita bangsa yang terpilih. Amin. Ya. Saya pakai gambar yang putar-putar waktu itu dengan angin awan yang terus bergerak. Artinya dunia ini enggak stagnan. Waktu berjalan terus, Bapak Ibu Saudaraku, saya mau tinggal diam malas-malasan atau saya mau responi roh Tuhan, waktu jalan terus. Saya nggak tahu usia saya berapa, usiamu berapa. Ada yang bilang apa itu?
kalau usia masih muda jangan bangga karena kematian tidak harus orang tua gitu ya. Ya, karena kematian tidak kenal usia, bisa terjadi. Saya nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan, tidak ada dari kita. Waktu berjalan terus. Nah, tugas kita gereja sebagai gereja Tuhan ini memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Bagaimana caranya? Masing-masing saya dan engkau punya panggilan yang spesifik, saudara-saudariku. Ya, jadi jangan habiskan waktu. Dunia akan seperti itu, akan makin kompak, tapi kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu tidak bisa dihindari. Mari latih diri beribadah. Ayo jangan hindari persekutuan-persekutuan. Diajak ya dalam 1 minggu 6 hari kita bekerja. Tiap waktu, tiap hari kita bersekutu berdoa. Jangan jauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Ya. Kalau kita jauhkan diri dari persekutuan ibadah, ya mungkin suasana ya kalau bagi saya sendiri pulang kerja, ya khususnya hari Jumat, biasanya bukan karena hari Jumatnya ya, tapi kalau pulang kerja terus mau doa hari Jumat pede gitu ya. Kalau dulu kan, kalau sekarang masih lebih enak ya doa dari rumah. Dulu kan harus ke sekre. Aduh itu pergumulan berat, harus nyetir karena sudah capek kan gitu baru pulang dari rumah, baru pulang dari kerjaan. Nah, tetapi ya saya paksain diri ya, mungkin salah juga ya, pergi karena terpaksa. Paksain diri, aduh mungkin menggerutu atau apa kan ya, nanti aduh apa kata jemaat gitu ya, sudah nggak rohani lagi kan alasannya, datang dari Jumat datang ya, manusia juga capek gitu ya, datang pas berdoa gitu, tidak setiap saat saya fit yes enggak. Nah tetapi dalam persekutuan itu kemudian kita mengalir bersama berdoa, terus saya rasa ada kekuatan yang baru. Badan boleh tetap capek, tapi kemudian ada mengalir kekuatan yang baru. Ada kesegaran yang akhirnya saya sadar, aduh coba saya tinggal menyerah dalam kecapean tadi, saya nggak akan nikmati saat-saat yang seperti itu. Iya, waktu kita bersekutu saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Karena itu firman Tuhan bilang, ya jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nanti muncul macam-macam akar pahit lah. Ini kenapa begitu? Kok saya nggak dikunjungi begini-begini? Ya, puji Tuhan. Apalagi sekarang kondisinya kita harus dari rumah masing-masing. Ya memang kalau disarankan kalau bisa tampilkanlah wajahnya gitu. Kalau bandwidth tidak terlalu terganggu, jaringan tidak terganggu, tampilkanlah wajahnya gitu ya. Ketemu aja jarang, masa begitu ketemu wajah aja masih disembunyikan gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kembali ke masing-masing Bapak Ibu saudara-saudari tahu alasannya ya kenapa tidak ditampilkan. Tapi kita jarang-jarang ketemu ya, kalau ada kesempatan meeting seperti ini ayo tampilkan saudara-saudara. Jadi ini tugas panggilan gereja, kita mau memberitakan perbuatan besar dari Tuhan. Nah, ada lagi yang mengingatkan kepada saya dan engkau, saudara-saudaraku, bahwa ladang siap dituai. Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 38. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ini setelah Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ya, Pak Tuhan, mungkin ada di antara kita yang ditanya, sudah berapa jiwa yang kamu menangkan? Langsung GKKD mah gak enak, nanya begitu kan. Berapa jiwa yang saya menangkannya? Aduh kayaknya gak ada deh. Saya beranikan diri bagikan Injil, saya ditolak, sudah kapok saya kan gitu ya. Nah, terus apakah dia memang ini enggak dipakai dalam kerajaan Tuhan? Firman Tuhan bilang ada yang menabur, ada yang menuai. Ya, yang menuai mungkin kelihatan gitu kan ya. Oh, saya menangkan jiwa. Ternyata orang yang dilayani itu ada orang lain yang menabur sebelumnya. Yang menabur itu yang nabur aja. Dia ditanya, kamu pernah menangkan jiwa? Kayaknya enggak layak saya di GKKD, enggak pernah menangkan jiwa.
yang dia kerjakan ternyata dia menabur apapun yang Roh Tuhan taruhkan untuk dia kerjakan, saudaraku. Yang menuai jangan sombong, karena saya menangkan jiwa, Yang menabur, yang menuai, ayo sama-sama bersuka cita, sama-sama murni hati, giat-giat melayani. Kemarin kita melayani juga ya di akhir tahun ya, kita mau bagi-bagi ya sembako atau apapun. Ya saya percaya itu salah satu bentuk taburan, bukan untuk mengajak orang jadi Kristen sia-sia, apalagi memasuki GKKD menjuhan, bukan itu saudara-saudaraku ya. Tetapi kita ya dengan apa yang dapat kita lakukan, dapat komunikasikan, kita mau sampaikan. Toh orangnya juga tahu kita bilang ini kegiatan dari gereja, kita mau bagi-bagi kasih Tuhan, kan gitu ya. Yang kita sampaikan seperti itu. Itu bagian menabur, saudaraku. Dan kita percaya apa yang kita sampaikan, Roh Tuhan yang bekerja. Oleh karena itu, yang menabur, yang menuai, ya sama-sama kita hari-hari ini terus bergiat-giat. Amin. Tuhan bilang ladang-ladang sudah siap menghuni. Jangan habis waktu tuh, nanti vaksin apa gitu ya. Oke, itu harus dikerjakan, saudaraku. Tapi jangan sampai kita jadi hilang bahwa ladang-ladang ini sudah siap dituai. Menuai ladang ini kalau sudah masanya matang, tidak dituai, membusuk. Yang perintahkan, yang punya program, yang punya agenda untuk menuai ladang, itu Roh Tuhan, hati Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada gereja yang tidak mengerjakannya, Tuhan bisa pakai orang lain, gampang. Tuhan bisa pakai bagian lain. Tapi rugi sekali kalau saya dan engkau melewatkan kesempatan itu, saudara-saudaraku. Iblis bisa merasuki pikiran saya dan engkau, kamu masih muda, kamu itu orang semua tahu, kamu itu kayak begini-begini, hidupmu gini-gini, reputasimu itu sudah jelek sekali, gimana lagi kamu bisa bersaksi sama orang? Itu suara setan, iblis. Kalau Roh Kudus nggak pernah menjatuhkan saya dan engkau seperti itu, dia pasti menolong, dia pasti membangkitkan. Amin, untuk kita kerjakan perkara ini. Kemudian hari Tuhan datang seperti pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, jemaat Tuhan. Berikutnya Tuhan Yesus sudah katakan bahwa kedatangannya nanti itu akan seperti pencuri. Enggak bilang ya, kalau bagi saya sih mungkin bahaya juga cara berpikir saya. Selama chip itu belum ditanam di seluruh dunia, berpikir kira belum akhir zaman. Tapi itu bahaya ya kalau pakai pemikiran seperti itu. Ya, karena kita pikir kan chip nggak tahu, siapa tahu sudah ada hal lain yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bukan chip. Ya, cara berpikir manusia yang tinggi, itu pasti chip yang nanti ditambahkan, kan teknologinya begitu. Tapi ya saudaraku, mari terus waspada hati kita ini, yang pasti Tuhan katakan kedatangannya nanti seperti pencuri yang datang pada waktu malam. Orang tidak akan sangka-sangkakan. Waktu kita bilang damai-damai, kayaknya belum sampai ada pemaksaan pasang chip semua. Nah, kondisi-kondisi seperti itu nanti tiba-tiba hari Tuhan datang. Ya, tapi dikatakan bahwa ya anak-anak kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang, yang kita bukan orang yang tertidur. Yang tertidur maksudnya yang tidak tahu menahu tentang apa yang kerajaan Allah sedang kerjakan. Ya, karena itu saya dan engkau ya mari terus bersiap-siap, berjaga-jaga.
Dikatakan supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Yaitu itu kasih karunia, saudara-saudari gitu ya. Kasih karunia karena kita sudah diselamatkan, dikatakan ya yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita nanti itu didapati berjaga-jaga, entah kita didapati sedang tidur, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu kasih karunia semata-mata. Tetapi jangan sampai saya dan engkau habis waktu di dunia ini kita nggak kerjakan panggilan kita dalam masa usia kita. Amin. Satu perkara lagi, Efesus 5 ayat 1 dan 21 sampai 21. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus yang juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban bagi yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jangan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Puji Tuhan, gitu, puji Tuhan. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kamu, saya dan engkau adalah terang dalam Tuhan. Amin. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun saya, baik dalam pergaulan, di dalam pekerjaan kita, marilah biarlah hidup kita tidak bersepakat dengan kegelapan, dan kita juga dipakai Tuhan untuk menelanjangi kegelapan-kegelapan itu. Ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saya bisa memilih untuk mengerjakan apa yang menjadi kesenangan saya, apa yang menjadi hobi saya, tetapi firman Tuhan ingatkan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kalau kita gunakan waktu untuk kita menguatkan hati iman, baca firman Tuhan, ya kita sedang membangun imunitas, gitu. Kita sedang membangun imunitas, kekuatan, benteng, supaya kita tidak terpengaruh dengan hari-hari yang jahat ini. Sebab itu ayat 17, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, dan dalam Mazmur, kirim puji-pujian dan menjadi rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Apa pujian itu? Katakan bersyukur selalu, kan gitu ya? Kan bersyukur selalu, bukan bersyukur sajalah. Enggak ada lagunya. Ya bersyukur sajalah, kan yang ada bersyukur selalu, gitu ya. Ucapkanlah syukur senantiasa. Nah, di ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu.
Iya, Jumat Tuhan saya dalam kesempatan dulu tugas belajar di Belanda. Terus ada teman dari Indonesia juga, dia ada wine, bukan sirup anggur, wine, anggur yang beralkohol itu taruh di kamarnya. Terus bilang, Ray, mau coba anggur? Kenapa kamu jadi peminum anggur di sini? Dia bilang, loh, bukan masalahnya, ini daerah dingin. Orang di sini minum anggur supaya hangat tubuhnya. Oh gitu, betul juga. Bukannya saya mah anti yang namanya alkohol begitu. Tapi dia pakai logika, saudaraku. Dia bilang, saya minum anggur untuk menghangatkan tubuh. Ya, anggur pun dipakai juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, saudaraku. Nah, yang dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Yang berbahaya itu kalau dia minum anggur, entah apa motivasinya, kemudian dia masuk dalam kondisi mabuk, dia nggak kuasai lagi pikiran. Saya dan engkau dikatakan Tuhan, kita harus menguasai pikiran, hati, kehendak, tundukkan di bawah roh. Tapi kalau kita dalam kondisi mabuk, kita nggak bisa. Bagaimana menundukkan pikiran dan hati ini di bawah kendali roh kalau kita sendiri nggak bisa menguasainya. Firman Tuhan bilang jangan mabuk. Mungkin ada yang minum anggur ya, kalau nasihat Rasul Paulus kepada muridnya, janganlah minum air saja, minumlah anggur sedikit. Karena terkait pencernaannya gitu ya. Jadi bukan anti anggur, tetapi anti mabuk. Karena kalau sudah mabuk, orang sudah nggak menguasai hati dan pikirannya, wah itu ya bahaya ya. Belum lagi kalau dia nggak kuat imannya, dia bisa jadi diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jangan mabuk, gitu ya. Bukan masalah anggurnya. Nah, cuman biasa ada orang-orang yang ikut-ikutan kan ya, aduh pengen ikut, orang baru satu sloki, satu gelas, ditantang satu gelas hanya karena tidak mau kalah, akhirnya mabuk, tidak kuasai hati dan pikiran lagi, jauh dari kesiapan untuk menundukkan di bawah roh. Yang itu yang dilarang firman Tuhan, jangan sampai mabuk. Iya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, kedatangan Tuhan, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Ladang sudah menguning, kita harus sadar sekali awal 2001 ini, mari terus kita tancap gas, kita cari persekutuan dengan roh Tuhan, karena Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Kalau saya mungkin kesempatan khotbah hanya sekali seminggu, Roh Tuhan terus bicara kepada kita masing-masing tiap-tiap saat, saudara-saudara. Amin. Dia sampaikan perkara-perkara yang dari firman Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Hidup sebagai anak-anak terang, dimanapun saya dan engkau berada. Mungkin engkau bilang, aduh, saya bukan pelayan mimbar, tetapi engkau punya tempat pekerjaan, ada di kampus, di situ mimbarmu, di situ mimbar kita, untuk kita menjadi saksi. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di awal tahun 2021 ini, juga di awal bulan Januari, kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus, di mana kita ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan untuk kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat apa yang Dia sudah lakukan bagi kita. Salah satu makna juga perjamuan kudus, sekalipun kita tidak hadir melihat mendengar waktu Tuhan Yesus disalibkan, kita tidak melihat langsung mahkota duri yang Dia pakai, tapi waktu kita lakukan perjamuan kudus, kita katakan dengan iman, katakan kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun kami tidak ada di sana, kami belum lahir, tapi hari ini kami percaya Engkau sudah lakukan semuanya itu bagi kami, bagi saya. Amin, saudaraku. Ini yang kita lakukan saat kita lakukan perjamuan kudus. Ini juga yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus yang terlebih dahulu melayani saya dan engkau. Bagaimana Dia melayani, Dia nggak sekedar khotbah hanya seperti Pak Pendeta ini, hanya beraninya khotbah gitu ya. Tuhan Yesus Dia harus lakukan satu yang tidak ada orang lain yang bisa kerjakan. Dia harus naik ke kayu salib, menjadi tumbal. Dia memang menyampaikan kebenaran, memperkenalkan Bapa di surga. Terus Tuhan katakan, lebih baik kalau saya pergi supaya Roh Kudus itu diutus. Tapi satu hal yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, waktu Dia harus naik ke kayu salib, Dia mati di sana untuk dosa-dosa manusia. Supaya apa yang dialami di sana tidak perlu dialami oleh manusia yang percaya kepadanya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, iblis sedang berusaha terus untuk menghalang-halangi orang untuk mengenal kebenaran tentang salib ini.
Silakan kamu beragama Kristen, silakan kamu ke gereja, mau ikut persekutuan apa, asal kalau diusahakan kamu nggak usah ngerti apa yang terjadi di kayu salib. Silakan menyembah Allah, asal kamu nggak ngerti apa yang terjadi di kayu salib. Banyak cara, tapi ya anugerah Tuhan sekali lagi saya dan engkau kita bisa paham tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita mau persiapkan diri, kita mau tundukkan kepala hati kita. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan, kami sungguh menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan di awal tahun 2021 ini bersama-sama kami jemaat-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau curahkan isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau juga ingatkan kepada kami kondisi-kondisi dunia ini yang saat kami mendengarnya kami tidak perlu kaget karena semua sudah Engkau tuliskan Tuhan di dalam kitab-kitab-Mu ya Bapa di surga. Dan apa yang perlu penting bagi kami gereja-Mu, kami tahu bahwa kami tidak kehilangan keselamatan kami oleh Engkau sendiri Tuhan Yesus yang sudah mengerjakannya dan menjaganya ya Tuhan. Masa depan kami sangat jelas Tuhan di dalam-Mu ya Tuhan. Engkau sudah siapkan segala sesuatunya ya Tuhan. Hari-hari ini ya Bapa, bagaimana kami hidup Tuhan, Roh Tuhan, Roh Kudus mari pimpin kami supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu di bumi ini, waktu kami hidup ya Tuhan. Tapi sungguh kami mengerjakan Tuhan dengan habis-habisnya, sepenuh-penuhnya ya Tuhan. Apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi panggilan-Mu Tuhan bagi gereja, bagi kami Tuhan saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini juga kami mau mengerjakan apa yang Tuhan Yesus Engkau sudah perintahkan bagi gereja untuk mengerjakannya, yaitu untuk melakukan perjamuan kudus. Mari pimpin kami, urapi hamba-Mu, juga setiap kami ya Tuhan jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, sambil mempersiapkan roti dan anggur, saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Puji Tuhan. Mari kita siapkan roti. Kita pegang roti dan anggur. Roti dulu ya. Terima Tuhan. Suatu saatnya nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan pimpin perjamuan kudus. Izinkan hari-hari ini para hamba-hambanya yang dipercayakan untuk melayani, untuk pimpin perjamuan di dunia ini. Tapi saatnya nanti Bapak Ibu sama seperti perjamuan yang pertama, Tuhan Yesus yang pimpin. Saatnya nanti Tuhan Yesus akan pimpin kita semua dalam perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap Tuhan untuk mengerjakan perjamuan kudus ini. Mari Tuhan yang berkati anggur dan roti ini Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan, ketetapan Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan yang melimpah-limpahkan Tuhan buah-buah iman Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Kita angkat roti ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, kita juga mempersiapkan anggur. Kita menunggu ya, semuanya siap. Ya, mari kita angkat anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Rapa pasyitikina makurafa karabala nama santa. Hiratu koshina makurafata kurabakia karala nama santa. Lora bala nama sangkarafakia ke karala nama santa. Haleluya. Rabba fatuko syekirala nama santa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kamu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kamu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kamu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan itu, karena kesembuhan itu diberikan, terus dikerjakan. Dia yang tanggung segala sakit, penyakit dan kelemahan kita di kayu salib, supaya perkara-perkara itu tidak perlu kita habiskan waktu di dunia ini dengan perkara-perkara itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sakit penyakit, semua kelemahan tubuh, pergi tinggalkan gereja Tuhan, tinggalkan tubuh anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit, sakit asma, sakit apapun, sakit lambung, pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian juga semua virus-virus apapun, COVID apapun, dalam nama Tuhan Yesus, semua virus itu mati, pergi tinggalkan tubuh anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima kemerdekaan, kemenangan yang Kau kerjakan Tuhan di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat kita dipanggil Tuhan, ada kesempatan untuk saya dan engkau melayani orang-orang di sekeliling kita, mungkin mengampuni mereka, mungkin memperhatikan mereka. Kita tidak diminta sampai harus menanggung seperti penderitaan Yesus di kayu salib. Tapi mari kita tidak pernah bisa bayar jasa apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Tetapi ada kesempatan, kehormatan untuk kita ambil bagian. Karena kita bersyukur Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani saya dan engkau. Mari kerjakan itu, karena itu adalah kehormatan bagimu yang daripada Tuhan untuk engkau kerjakan pelayanan itu. Yesus lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima Tuhan pada saat ini ya Bapa.
Tuhan yang teguhkan semua kami yang boleh ambil bagian pada saat ini. Bapak kami berdoa, ada juga saudara-saudari kami yang karena lain sesuatu hal tidak dapat bergabung bersama-sama. Tuhan, Bapak kami berdoa, mari Tuhan yang jamah, lawat, kuatkan, hiburkan mereka, urapi mereka ya Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Pak Obed dan Ibu Nina. Jemaat Tuhan boleh silakan duduk. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara kita semua, kita diberkati ya, dan berkenalannya di awal tahun 2021. Kita masuk di tahun ini dengan membaca firman Tuhan. Oh, kita dipanggil untuk melayani, menjadi saksi. Ayo kita bangkit, ayo kita antusias masuk di tahun ini. Untuk kita terima, kita sambut panggilan. Ya, untuk pengumuman ya, 1 minggu ke depan, suara saya kedengaran ya. Ya, mungkin untuk 1 minggu ke depan pelayanan dan kembali seperti sebelumnya. Setelah 1 minggu belakangan, kedua minggu ini kita libur, beberapa konser libur karena tahun baru. Seperti minggu-minggu ini beberapa konser mungkin akan kembali seperti sebelumnya. Ya, untuk pelayanan mahasiswa kembali lagi di hari Sabtu jam 5 dan jam sore ada yang dimungkinkan, sebagian juga tetap online. Ya. Untuk protokol kesehatan ya, menjaga 3M. Walaupun ada secara online atau offline, tetap di protokol kesehatan. Dan untuk profesi setiap hari Rabu jam 18.30 ya, ada 18.30 mungkin kedepannya masih online ya, itu nanti akan dikabari di grup profesi di keluarga setiap hari Sabtu jam 7 malam. Juga pelajar juga mungkin nanti akan dikabari dan masing-masing pelajar dengan Selasa sore. Untuk persembahan perpuluhan, persembahan kasih, persembahan musik, persembahan lainnya juga boleh saudara diserahkan ke saudari kita Ibu Muda atau ditransfer ke rekening Ibu Muda rekening BCA. Nanti bisa di-share di grup jemaat untuk persembahan. Mungkin itu saja informasinya melalui ini. Ya, untuk ke depan ada beberapa yang tadi malam mungkin kita tidak sempat memberikan perjalanan, kita mungkin mungkin di bulan depan ada beberapa nanti yang akan kita titip ya untuk supaya nanti tidak semua jadi ini membagikan bagi bapak ibu yang mungkin belum terima dan lebih perjalanan boleh menyetorkan ke kami atau ke Bang Roy untuk setiap awal bulan perjalanan. Mungkin saja informasinya. Sekali lagi mewakili jemaat Tuhan, mewakili pengurus, ucapkan selamat tahun baru 2021. Hari kita antusias di tahun yang baru ini dan kita pegang tadi hanya itu kan, karena sekali lagi firman Tuhan akan mengucapkan bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Nah, sehingga yang kita hanya firman Tuhan. Saat apapun yang kita dilakukan, tetap tinggal di kerajaan yang kita
Itu saja informasinya. Baik, oke, sorry. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, tambahan beberapa pengumuman. Ya mohon maaf 2 minggu ini tidak ditampilkan informasi Kalapa menyampaikan persembahan kemana ya. Siapa tahu ada di antara jemaat Tuhan mau menyampaikan. Terus ini kemana nih? Ya, mohon maaf gereja, ya sebut saja kami lalai menyampaikan jalurnya. Nanti mungkin disampaikan di grup ya. Ya, ini menghalang-halangi orang untuk melakukan bagiannya. Ya, jadi mungkin agak mendadak ya. Jadi biasanya kami tampilkan gitu ya. Ini bukan masalah gereja mau jadi kaya atau apa enggak. Ini kita melatih orang, mengajar kita untuk kita memberikan bagi rumah Tuhan gitu ya. Baik itu persembahan, baik itu persepuluhan, persembahan sulung atau apapun. Iya, jadi nanti ya Pak Obed tolong saling mengingatkannya untuk ditampilkan di grup itu. Kemudian kondisi jalan di depan gereja ini saya belum cek lagi ya, tapi kalau nggak salah masih mobil itu masih susah. Cuma saya dapat informasi bahwa sudah diajukan ke pemerintah kota untuk dibuat aspal sampai jalur di depan gereja itu. Ya kita berdoa supaya pemerintah kota, ya memang kalau pemerintah kota itu buat prioritas bisa walaupun sudah dirancangkan atau sudah ada permintaan dari usulan dari warga masyarakat, tapi kalau ada hal yang lebih dianggap lebih prioritas, nah itu bisa dialihkan. Kita berdoa supaya tahun 2021 jalan Manjuhan 4 ya yang di depan gereja juga itu bisa diaspal ya, kita berdoa untuk itu. Memperlancar komunikasi, transportasi dan komunikasi kita. Kemudian juga untuk kondisi 2021 ini ya karena kan kita memang belum bisa leluasa untuk beribadah seperti sebelum COVID. Nah, kalau untuk bangunan gedung itu memang dulu kita punya rancangan 2 gedung, 1 gedung utama ibadah yang menampung lebih banyak orang dan yang ada sekarang pastori. Nah, tapi karena sampai saat ini pertumbuhan jemaat masih bisa ditampung dalam tempat ibadah yang saat ini pastori, sehingga kita belum terpikir untuk bangun yang kedua. Nah, tetapi karena kondisi COVID ini jadi tidak efektif ya kalau misalnya sebagian saja yang bisa beribadah di situ, hampir sebagian besar karena ada anak-anak harus di rumah. Nah, rancangan gedung yang gedung pertama itu sudah ada ya, sudah ada IMB-nya dulu. Nah, cuma mungkin perlu dipikirkan saat ini kalau kita bangun kondisi yang seperti di IMB itu perkiraan manusia ya, itu cukup perlu waktu, apalagi dana. Nah, saya pernah merancang antisipasi pasca COVID ini, ya mungkin kita tidak membangun seperti yang di IMB itu, tapi ya mungkin sebut saja tambahan kanopi, tapi itu siap untuk dipakai sebagai ruang ibadah. Nah, itu sudah ada di pikiran tahun 2020 karena Penatua Bang Robin dari Bandung katakan ada penuaian di akhir pandemi COVID ini. Ya, gereja Tuhan harus siap-siap. Kalau kita penuaian tapi wadahnya juga belum siap. Nah, ini yang ya, tapi mari berdoa, mari dukung doa untuk perkara ini jemaat Tuhan supaya yang kita kerjakan itu bukan sekedar ambisi atau rencana manusia, tapi memang Roh Tuhan yang menggerakkannya, tidak ada yang mustahil. Ya, kita dukung doa perkara itu. Kemudian juga pelayanan di Bukit Lumut, puji Tuhan, minggu lalu ya kita keluarga Pak Parici mewakili kita semua jemaat bisa melakukan ibadah tutup tahun di sana, Natal, ya fellowship, dan ya kita sampaikan di jemaat di Bukit Lumut ada pertumbuhan rohani dan ya saya waktu itu membagikannya. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya kalau hari ini jemaat Bukit Lumut terkesan lebih banyak menerima dilayani dari Palangkaraya, rencana Tuhan bahwa mereka satu nanti harus siap untuk melayani. Waktu itu saya tantang, karena kalau biasanya persembahan di Bukit Lumut itu kan dikumpulkan kolektor terus digabung ke kas di Palangkaraya.
Nah, waktu itu saya bukan menantang ya, cuma menyebutkan bagaimana kalau di sana itu dikelola sebagai pos sendiri, keuangan yang didapat di kolekte atau persembahan-persembahan dikelola di sana. Karena itu juga menunjukkan tanda kedewasaan. Kelola uang itu enggak sembarang kan ya. Lebih gampang kalau uang itu ayo dibawa ke Palangkaraya, terserah di Palangkaraya mau diapain. Tapi kalau dipercayakan untuk sudah siap untuk mengelola keuangan sendiri, itu satu nilai tertentu ya. Ya kita doakan supaya jemaat di Bukit Lumut juga terus bertumbuh akan dalam hal ini dan mereka dipakai Tuhan lebih lagi untuk melayani. Ya. Dalam kerendahan hati saya di 2021 kita juga bisa membuka pos PI yang baru entah di mana ya. Tapi mari kita giatkan di dalam roh, saudara-saudara, kesatuan hati, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya berharap 2021 ini kerinduan hati ya saya ya. Ada pos PI baru yang kita bisa buka rintis di 2021. Tuhan akan buka jalan, ada cara-cara Tuhan yang hari ini kita belum tahu, belum disingkapkan, tapi yuk mari tangkap isi hati Tuhan dan mari jemaat Tuhan kita semua boleh bergandengan tangan, ya saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Ya puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita di awal tahun 2021 ini. Saya ajak semua kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Engkau maha besar, Engkau ajaib, Engkau dahsyat ya Allah Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh melihat waktu-waktu penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami sadari semuanya adalah perkara-perkara yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kesetiaan-Mu sungguh nyata Tuhan. Saat kami belajar firman-Mu dan Engkau singkapkan bagi kami Tuhan, maka kami akan terheran-heran melihat bahwa sungguh Engkau sedang mengerjakannya Tuhan. Engkau sudah mengerjakannya dari sejak zaman purbakala Tuhan. Dan sampai hari ini ke depan Engkau katakan Tuhan bahwa Engkau ada, Engkau Alfa dan Omega, Engkau ada juga di ujung sana ya Bapa di surga, di hari depan kami ya Bapa. Oleh karena itu kami jemaat-Mu tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut dan ragu Tuhan. Kami percaya Tuhan sungguh masa depan kami, hari-hari kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan kami berdoa untuk gereja Tuhan Serakus di gereja Kristen Kemadai Palangkaraya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan untuk apa yang dapat kami nikmati saat ini. Terima kasih untuk semua pertumbuhan. Bapa di surga kami juga berdoa jika dalam banyak hal kami lalai. Mari Tuhan Engkau yang mengampuni segala kelalaian kami. Kami mau Engkau pacu Tuhan, Engkau bawa dalam pergerakan roh-Mu lebih-lebih lagi Tuhan. Semua kami para pemimpin, para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan kami bersatu hati Tuhan untuk kami mempermuliakan Engkau Tuhan melalui rumah tempat ini Tuhan. Bapak bawa kami juga Tuhan untuk bersinergi, untuk bersatu dengan tubuh Kristus baik di kota ini, di provinsi ini, juga di dalam generasi kami ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami berdoa Tuhan untuk kondisi kota Palangkaraya Tuhan, untuk kondisi bangsa kami hari-hari ini Tuhan, untuk semua proses penyaluran vaksin Tuhan semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami berdoa mari campur tangan Tuhan sampai ke daerah-daerah di mana diperlukan ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus mari Tuhan yang sehatkan semua vaksin-vaksin yang sudah tersedia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa semua penderita yang mengidap virus COVID-19 hari-hari ini semua sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua juga yang terdampak Tuhan secara pekerjaan dan ekonomi, kami ya Tuhan juga semua warga di Kota Palangkaraya Tuhan. Kami berdoa semuanya
dipulihkan kembali Tuhan. Semua pelaku-pelaku usaha Tuhan, semua pekerjaan wira swasta, semua dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa juga dalam kondisi-kondisi hari-hari ini di mana kami terkendala untuk kemanjuan ke gereja. Kami minta ya Tuhan untuk ada pembangunan jalan beraspal Tuhan di Manjuan 4. Mari Tuhan yang taruhkan di hati pemerintah Kota Palangkaraya Bapak untuk memprioritaskan Tuhan pembangunan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan taruhkan di hati kami jemaat-Mu juga para pemimpin tentang bagaimana kami mempersiapkan gedung ibadah yang lebih luas Tuhan di Manjuan 4. Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan kesehatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat di Bukit Lumut, penyertaan Tuhan, penghiburan, sukacita yang daripada Tuhan, itu yang senantiasa menjadi bagian saudara-saudari kami di sana. Dalam tahun 2021 mereka mengalami pertumbuhan yang lebih-lebih lagi Tuhan, untuk menjadi jemaat mandiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ricis keluarga, Tuhan yang urapi, berikan kekuatan yang ekstra lebih lagi Tuhan, untuk melayani, menjangkau, melayani, mengerjakan Tuhan, di jemaat Tuhan di Bukit Lumut dan sekelilingnya ini Tuhan, bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat perintisan di Laman Baru, Pak Budi dan rekan-rekan sekerja lainnya Bapak. Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, yang mengokohkan jemaat Tuhan di sana untuk mereka menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian. Bapak, kami berdoa perlindungan-Mu ya Bapak, sungguh nyata Tuhan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua rancangan-rancangan kegelapan yang mau menyerang mereka, yang menjatuhkan mereka, yang mau menyusup dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapak, dalam kesempatan minggu-minggu ini kami juga gereja-Mu, jemaat-Mu sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, semua persembahan yang sudah dikumpulkan dalam rumah-Mu ya Bapak di surga. Mari Tuhan berikan kami hati yang waspada akan firman-Mu Tuhan, untuk kami mengelolanya Tuhan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga setiap harta kekayaan yang Tuhan percayakan di dalam keluarga rumah tangga kami. Tuhan berikan kami juga hati yang bersyukur kepada-Mu, hati yang waspada untuk kami menggunakannya bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan, kita angkat tangan-tangan kita. Haleluya. Damai sejahtera, kasih sukacita yang daripada Allah Bapa kita Jehovah Jireh, itu yang senantiasa ditujukan dan diarahkan bagi kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengutus kita untuk menjadi saksinya, Dia Jehovah Jireh, Dia sendiri yang mencukupkan segala yang kita perlukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengan iman, dengan sukacita kami mau melangkah, meraih, menerima semua janji berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami raih semuanya, kami terima mengalir berkat-berkat surgawi dalam nama Allah Bapa Jehovah Jireh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir memenuhi lumbung-lumbung-Mu di dalam pekerjaan-Mu, dalam usaha-Mu, dalam keluarga rumah tangga-Mu, dalam pelayanan-Mu, dalam studi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan juga pakai kami untuk kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang lain, untuk nama Tuhan dan dikenal lebih lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Ya, jemaat Tuhan, kami juga sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, atas kebersamaan jemaat Tuhan buat keluarga rumah tangga kami dalam pelayanan ini. Banyak kekurangan-kekurangan yang kami sadari, tapi ya kami bersyukur karena jemaat Tuhan selalu menopang kami, selalu mendukung kami baik dalam doa, dalam pekerjaan-pekerjaan juga. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Berkati semuanya. Maaf, sebelum pergi boleh nggak kita foto-foto? Yang videonya nggak kelihatan mukanya boleh nggak dibuka dulu? Eli, Bang Beri, Ecut, Oni, foto tahun.